Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Syukriani dengan nomor NIM 23036220110008. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah English Accounting. Baiklah, video ini mengenai perbedaan utama antara GAAP dan IFRS. Pertama itu dari neraca. Berdasarkan GAAP, aset lancar dicantum terlebih dahulu, sementara neraca yang disusun berdasarkan IFRS dimulai dengan aset tidak lancar. GAAP mengharuskan akun-akun dicantumkan berdasarkan urutan likuiditas, atau seberapa cepat dan mudah akun-akun tersebut dapat dikonversi menjadi kas. Pos-pos tersebut disusun dalam urutan menurun, dari paling liquid hingga paling tidak liquid, seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas tidak lancar, dan ekuitas pemilik. Berdasarkan IFRS, urutannya dibalik dari yang paling tidak liquid ke paling liquid, seperti aset tidak lancar, aset lancar, ekuitas pemilik, kewajiban tidak lancar, dan kewajiban lancar. Yang kedua, laporan arus kas. Laporan arus kas perusahaan juga disusun secara berbeda berdasarkan GAAP dan IFRS. GAAP menyatakan bahwa bunga yang dibayarkan dan bunga yang diterima harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sementara standar internasional sedikit lebih fleksibel. Berdasarkan IFRS, perusahaan dapat memilih kebijakannya sendiri untuk mengklasifikasikan bunga berdasarkan apa yang dianggap tepat. Bunga yang dibayarkan dapat ditempatkan di bagian operasi atau pendanaan dalam laporan arus kas, dan bunga yang diterima di bagian operasi atau investasi. Hal yang sama berlaku untuk dividen. GAAP menyatakan bahwa dividen yang diberikan dicatat di bagian pendanaan dan dividen yang diterima di bagian operasi. Dengan mengikuti standar IFRS, perusahaan memiliki pilihan bagaimana mereka mengkategorikan dividennya. Selanjutnya itu revaluasi aset, yaitu ketika suatu aset mengalami penurunan nilai karena faktor pasar atau teknologi, yang seringkali bersifat permanen. Nilai aset dapat meningkat setelah kerugian ini diakui jika faktor-faktor yang menyebabkannya tidak ada lagi. Aturan GAAP tidak memperbolehkan nilai aset untuk menghapus bukukan kembali setelah mengalami penurunan nilai, sedangkan di standar IFRS memperbolehkan aset tertentu direvaluasi hingga mencapai biaya awalnya dan disesuaikan dengan penyusutan. Yang terakhir itu metode penilaian persediaan. Ada 3 metode yang digunakan perusahaan untuk menilai persediaan. Pertama itu FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama, FIFO yang dikenal dengan first in first out adalah metode penilaian persediaan yang dimana barang yang pertama dibeli maka yang akan lebih dulu dijual. Selanjutnya itu LIFO, yaitu last in first out, yaitu barang terakhir yang masuk maka barang yang pertama yang akan terjual. Yang terakhir average, yaitu melihat pada biaya rata-rata tertimbang dari barang-barang yang tersisa dalam persediaan pada saat penjualan terkait, yang menghasilkan angka yang kemudian dapat digunakan untuk menilai persediaan akhir dan biaya barang terkait yang dijual. Di GAAP ini, semua metode persediaan ini digunakan, sedangkan pada IFRS hanya penggunaan metode FIFO dan rata-rata tertimbang atau average saja, dan tidak menggunakan LIFO. Sekian video saya mengenai perbedaan utama antara GAAP dan IFRS. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.